tertinggal ya. Ada teknologi bioproses, kemudian juga utilitas, yang sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat lagi kan minggu lalu, itu tiba-tiba kami ada pelatihan untuk dosen muda ya. Jadi selama 2 minggu, mulai dari lihat ketika sudah selesai pertemuan ini akan saya kirimkan melalui e-learning ya. Nanti silakan di-download dan dipelajari. Oke, jadi sebelum kita masuk ya, jadi untuk mungkin kita padatkan ya untuk satu pertemuan hari ini, untuk 3 materi. Yang pertama ada koagulasi dan flokulasi ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya sedimentasi, kemudian ada filtrasi, dan yang terakhir itu desinfeksi serta netralisasi. Jadi ada kira-kira kalau nggak salah sekitar 4 slide, 4 PowerPoint, yang dimana kita harapkan hari ini bisa selesai semua gitu. Dan kalau nggak selesai, nanti saya minta kalian untuk belajar di rumah secara mandiri, yang dimana akan saya istilahnya saya buat metode belajar mandiri menggunakan sistem penugasan gitu ya. Saya akan berikan satu tugas berkelompok, nanti bisa di belajar lah artinya gitu ya, bisa dipelajari. Nantinya otomatis kalian pasti bisa akan mempelajari seluruh dari slide yang sudah saya kasih nantinya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, koagulasi dan flokulasi, saya ingin coba brainstorming dulu ya untuk materi kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, mengenai unit-unit utilitas pabrik gitu ya. Kemarin sudah kita belajar lah bagaimana itu sumber-sumber air, kemudian penggunaan air, kemudian klasifikasi pengolahan air, kemudian hingga kita juga sudah mempelajari penyediaan dan pengolahan air, baik itu air minum maupun air bersih. Meskipun memang masih kulit-kulitnya saja gitu ya, tapi mungkin untuk secara general kalau misalnya kalian pergi ke PDAM, kalian sudah gak bingung nih apa prosesnya gitu ya. Mulai dari air baku, screening, koagulasi, flokulasi, kemudian yang terakhir adalah distribusi gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan apakah memang mungkin di pabrik, pabrik kelapa sawit, pabrik pulp and paper, perusahaan air minum gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya saya tarik nih ya, coba saya acak dulu ya. Saya ingin menanyakan kepada si Novifah. Ada Novifah? Izin Pak, ada Pak. Nah, kalau kita membahas mengenai pengolahan air gitu ya, yang sudah kita laksanakan pertemuannya di minggu lalu kalau nggak salah, itu ada yang namanya kriteria ya, kriteria pengolahan air, standar, parameter. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu jelaskan dari situ yang sudah kami pelajari? Bagaimana kriteria misalnya? Untuk yang minggu lalu kriterianya untuk air, ada air bersih ya, ada air bersih sama ada air yang bisa diminum. Kemudian air bersih sama air yang bisa diminum ini berbeda, kalau saya tidak salah Pak. Untuk kriterianya air yang bersih itu tidak berbau, kemudian tidak berwarna dan cukup sekian Pak. Cukup? Ada lagi? Novifah? Kalau untuk parameternya Pak ada 3, fisik, kimia, sama biologi. Kemudian untuk yang fisik kan ada warnanya, rasanya, kemudian temperaturnya. Kemudian untuk yang kimia ada apakah ada kandungan logam di dalamnya, ada zat organik enggak di dalamnya, kemudian kesadahannya atau kesadahannya Pak. Kemudian untuk yang biologi ada atau tidaknya nutrien atau patogen dalam air tersebut Pak. Oke, baik. Makasih Novifah. Kalau saya tanyakan si Rosma Natalia Samosir, itu kan ada di sumber air itu ada air hujan gitu ya, air tanah, mata air permukaan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin mendesain sebuah pabrik ya dengan bahan baku air, sumber airnya itu baiknya itu kamu ambil dari mana coba?
sumbernya. Kalau misalnya air hujan, beritahu alasannya, atau air tanah beritahu alasannya, ataupun misalnya menggunakan air permukaan, tolong beritahu alasannya. Izin Pak, boleh ulangi karena suaranya kurang jelas Pak. Di sini sedang datang hujan Pak. Oh, kurang jelas ya? Atau mungkin ada yang bisa menanggapi ya apa yang saya sampaikan tadi dari adik-adik sekalian? Coba si Deska Rizky Pratama. Tadi apakah kami mendengar apa yang saya sampaikan tadi? Deska? Atau si Devili Manalu? Gimana Devili? Menurut saya Pak, kalau misalnya untuk pemilihan air minum di pabrik gitu, untuk sumber air bakunya mungkin bisa diambil dari mata air terdekat, misalnya kayak atau mungkin sungai atau danau, atau mungkin Jangan ada mungkin ya, sumur yang dekat. kamu diminta untuk memilih salah satu. Oh, iya, yang paling bagus mungkin mata air Pak, karena dari mata air kan itu kandungan pH-nya juga bisa dari rentan antara 6 sampai 7 Pak. Jadi masih aman untuk dikonsumsi. Terus untuk kandungan-kandungan logamnya juga lebih sedikit gitu Pak. Siapa tadi yang jawab itu? Devili Pak. Oh, Devili ya. Iya, Coba Pak. Nicholas, tolong tanggapi atas pernyataan dari si Devili. Apakah benar itu? Ada Nicholas di sini? Halo Nicholas. Atau saya pindah ke Masita. Ada Masita? Ada Pak. Ya, coba tanggapi dari si Devili tadi. Kalau menurut saya Pak, untuk air ke pabrik itu mungkin kalau misalnya dari mata air, dia itu dari minggu lalu itu kan kuantitasnya kecil. Sedangkan kalau misalnya di pabrik itu perlu kuantitas yang besar. Mungkin untuk memenuhi itu bisa dari sungai seperti itu Pak. Oke, air permukaan atau air sungai gitu ya. Nah, jadi itu semua tergantung dari di mana letak pabrik yang akan kalian dirikan. Misalnya nih, kalian mau mendirikan pabrik itu di daerah tanah gambus ya. Tanah gambut. Contohnya di daerah Riau. Kira-kira dari mana ya air yang bisa digunakan? Gitu ya. Kalau misalnya kita bergerak atau mencari mata air, itu sudah pasti mustahil tidak ada gitu ya. Kemudian kalau kita bergerak menggunakan air permukaan, kita cek lagi nih, apakah memang air permukaan ini masih layak digunakan atau tidak. Bisa dicek apakah memang parameter biologi, fisik, dan kimianya juga gitu ya. Itu berpengaruh kepada pengolahan nanti yang akan dijalankan. Apakah memang nanti dia hanya menggunakan sistem konvensional gitu ya. Ini biasanya di daerah-daerah yang memang dia tidak tandus gitu ya. Seperti di daerah Sumatera Utara ya, ataupun di daerah-daerah yang lebih tropis lah gitu ya. Kemudian ada juga yang memang diselimuti atau dikelilingi oleh air sungai atau air permukaan. Nah, itu bisa dipakai juga atau bahkan juga menggunakan air tanah. Jadi tergantung dari kapasitas, kemudian tujuan gitu ya, tujuan dan juga karakteristik dari sumber airnya. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah merespon ya. Ya, kemarin kita juga sudah membahas bagaimana perbedaan dari sistem konvensional, kemudian untuk air yang memang dengan karakteristik yang groundwater gitu ya, artinya yang lebih susah untuk diolah, bagaimana untuk treatmentnya gitu ya. Kemudian bagaimana mentreatment ya atau mengolah air dengan kandungan volatil atau organik
compound atau non-organic compound itu yang banyak terdapat dalam badan air gitu ya. Jadi mungkin bisa beberapa tahapan gitu ya. Ada dia yang memang dia menggunakan sistem absorpsi, ada yang menggunakan stripping dan lain seterusnya. Oke. Jadi untuk yang terakhir nih, kira-kira saya minta tanggapan dari si Muhammad Reza Kurniawan. Ada orangnya? Nah, izin Pak, ada Pak. Coba jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai unit pengolahan air. Entah itu secara kompleks gitu ya, ataupun sederhana, nggak apa-apa. Apa gimana tadi Pak? Apa aja tahapan dalam pengolahan air? Apakah memang ada sistem flokulasi gitu ya? Tahapannya bagaimana? Kan kemarin sudah dibahas tuh kan unit-unit utilitas gitu ya. Bagaimana tahapan pengolahan air gitu. Gimana Reza? Belum, kurang paham saya Pak. Apanya kurang paham? Tentang unit-unit pengolahan air itu Pak. Oke, yang lain ada yang bisa? Yang kalian tanya saja, gak usah buka-buka Google. Cukup yang diketahui saja. Yang saya tahu Pak, ada proses koagulasi ya Pak, kalau nggak salah koagulasi sama flokulasi Pak. Ya, seperti yang di slide ini ya. Oke, yang lain? Izin Pak. Ya. Yang saya tahu ada conditioning Pak, ngatur pH Pak, kalau nggak salah, sama penambahan kekeruhan Pak. Oke. Apakah itu bisa berdiri sendiri gitu? Misalnya satu pengolahan air ya cukup conditioning. Ada yang cukup koagulasi, ada flokulasi. Apakah begitu? Kira-kira. Daniel Ivan. Oke, jadi itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Itu minimal dalam sebuah proses pengolahan air, itu minimal ada 3 proses yang harus dijalani gitu ya. Entah itu dia sistem fisik gitu ya, absorpsi atau filtrasi ya, ataupun dengan sistem fisika kimia menggunakan sistem netralisasi atau menggunakan elektrokoagulasi. Tapi itu wajib melalui beberapa sistem. Karena apa? Dalam air itu kita wajib memeriksa yang namanya parameter fisik, kimia, dan biologi. Dan dengan perlakuan parameter fisik, kimia, dan biologi lah kita dapat meremove apa yang kita inginkan dalam air. Jadi jangan sampai nanti misalnya nih, kalian mau meremove kayak air yang tercemar kandungan kimia menggunakan filtrasi, nggak bisa. Gitu ya. Jadi itu wajib melalui proses misalnya netralisasi atau menggunakan elektrokoagulasi dan seterusnya. Jadi nggak bisa melalui satu sistem saja gitu. Oke, jadi untuk itu kita tetap mempelajari yang 4 tahapan ini ya. Jadi untuk slide ini, untuk PPT yang pertama ini, kuliah 2B, kita masuk ke bagian koagulasi dan flokulasi ya, di mana untuk koagulasi dan flokulasi itu sendiri adalah 2 proses yang berurutan. Yang dimulai dengan koagulasi, kemudian diikuti oleh flokulasi, yang digunakan untuk menghilangkan partikel koloid dari air atau limbah cair. Ini dilakukan karena memang ada proses yang dinamakan sebagai secara itu ya gravitasi yang tidak bisa
meremove beberapa partikel yang tersuspensi gitu ya. Makanya kita menggunakan sistem koagulasi. Ya. Jadi sistem ini memang menggunakan yang namanya katalis ya, artinya ada mediator, yaitu sebuah koagulan di mana akan kita kontakkan dengan si padatan tadi gitu ya. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita ingin melakukan koagulasi, ada sebuah cairan yang dinamakan koloid ya. Koloid ini berupa partikel tanah, bakteri, virus, dan warna yang terdapat dalam air. Contoh yang lebih kontras itu misalnya kayak lumpur ya. Lumpur itu adalah campuran dari tanah, lempung yang memang dia tersuspensi di dalam air. Itulah yang dinamakan dengan koloid. Tambahannya apa? Ada bakteri, ada kemudian mineral, ada logam, dan seterusnya. Nah, di mana koloid ini stabil dalam larutan dan secara teoritis akan tetap di sana selamanya, kecuali dilakukan suatu tindakan untuk menstabilkannya atau mendestabilisasikannya. Nah, inilah menggunakan yang namanya koagulan. Koagulan itu seperti apa? Kita akan melihat untuk slide berikutnya. Kemudian untuk spektrum partikel-partikel ya. Jadi kita untuk proses atau mekanisme removal itu kita wajib mengetahui nih kira-kira untuk bagian koloid itu ada di klasifikasi yang mana? Apakah memang dia apakah dia memang makropartikel, mikropartikel, makropartikel, molekul atau ion. Dari kanan ke kiri ini adalah partikel yang dari yang mulai yang terbesar hingga yang paling kecil. Jadi misalnya nih untuk alga dan protozoa itu masih bisa dilihat menggunakan mata telanjang gitu ya, sehingga dinamakan sebagai makropartikel. Atau contoh lain seperti pasir gitu ya. Kemudian bergerak ke arah kiri adalah namanya mikropartikel, contohnya bakteri. Kemudian untuk yang saat ini kasus kita adalah koloid, dia berada pada fase makromolekul. Oleh karena itu nggak bisa kita hentikan secara mengendap bebas gitu, secara individu gitu ya, tanpa melibatkan interaksi antar partikel dan tanpa adanya koagulan. Jadi ini wajib untuk menghilangkan koloid ini kita harus menggunakan koagulan. Ya. Itu koagulan merupakan suatu zat gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan media untuk menyaringnya boleh. Jadi kalau misalnya di bagian fase klasifikasi koloid bisa menggunakan mikrofiltrasi. Kemudian untuk bagian molekul bisa menggunakan ultrafiltrasi, hingga pada bagian terkecil ya ion-ion, ionik dan segala macam itu menggunakan reverse osmosis. Artinya ini apa? Ketika kita bicara mengenai ion, itu banyak sekali partikel-partikel ataupun senyawa-senyawa yang memang terindikasi sebagai non suspensi gitu ya. Dia bukan masuk dalam suspensi karena memang dia sangat bening. Itu hanya bisa dihilangkan menggunakan reverse osmosis. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada conditional filtrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, ini digunakan untuk bagian yang sudah advance. Misalnya kalian ingin menghilangkan yang namanya COD dalam air, itu bisa menggunakan yang namanya mikrofiltrasi, atau mungkin misalkan untuk yang menghasilkan hasil yang lebih baik bisa menggunakan ultrafiltrasi. Kalau misalnya kalau itu dia di angka kurang lebih sekitar 10⁻⁻1 ya di sini mikron. Ya. Untuk Armstrongnya itu sekitar ini kurang jelas ya. 10⁻³ kali ya di sini. Ada Armstrong dan molecular weight. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Armstrong itu merupakan ukuran untuk besar dari partikel ya. Baik itu dia gas ya, kemudian juga koloid ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita andaikan lah gas CO2 gitu ya, itu bisa kita hilangkan menggunakan sistem absorpsi. Karena kita sudah mengetahui berapa besar dari Armstrong si CO2 tadi. Misalnya nih, yang saya tahu itu kan CO2 Armstrongnya sekitar 3,5 Armstrong gitu ya. Nah, jadi kita akan atur bagaimana sebuah adsorben itu bisa menjerap si CO2 tadi. Jadi kita harus memperbesar yang namanya luas permukaan atau porinya. Entah itu menjadi 4 Armstrong, 5 Armstrong, dan 6 Armstrong. Tapi kita wajib selektif nih. Takutnya nanti seperti H2S, misalnya yang seperti 10 Armstrong masuk ke dalam.
dan terikut bahkan dari CH4 yang ingin kita hilangkan, yang ingin tidak kita hilangkan malah kejerap dalam absorben tadi. Jadi memang ini wajib menjadi bahan perhatian kita agar kita bisa menciptakan sebuah proses yang memang lebih efektif dan selektif gitu ya. Ini dia ada stabilitas koloid ya. Stabilitas. Tadi sudah dibahas ya, di sini ada yang namanya partikel koloid itu 1 nanometer ya. Di mana di sini dapat melihat kekeruhan ya atau perubahan bentuk warna lah di situ. Kemudian di sini ada lapisan diam ya di koloid itu yang berion positif, di mana nanti ditarik ke koloid bermuatan negatif oleh atraksi elektrostatik. Ketika kita membahas elektrostatik, maka kita lakukan yang namanya elektrokoagulasi untuk memang istilahnya kayak apple to apple ya, match to match ya, dengan sistem jika ada koloid yang bersifat elektrostatik, maka kita akan menghilangkannya dengan sistem elektrokoagulan gitu. Nah, ini dinamakan dengan double layer teori. Bagaimana double layer teori tersebut ya, ini dia bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas mengenai koloid itu, ya itu dia secara individu mengandung ion negatif gitu ya, ion negatif. Nah, jadi sedangkan untuk yang dispersi koloid itu merupakan tanpa bermuatan listrik gitu ya, tanpa bermuatan listrik. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa ada kontak antara ion positif dan ion negatif dengan cara menambahkan yang namanya koagulan di situ. Bagaimana caranya? Dengan bentuk koloid tadi ya negatif, kita harus menstabilkan menggunakan koagulan yang bersifat positif. Maka nanti ketika sudah menjerap, itu yang dinamakan dengan fixed stem layer. Ini dia. Dengan sistem dengan surface potensial dan zeta potensial ya di sini, ini dia untuk muatan listriknya itu dia akan menurun seiring dengan menjauh dari partikel permukaannya. Gitu ya. Jadi yang di sini adalah ini dia intinya ya, ini dia intinya. Maka dia akan listriknya itu akan semakin mengecil seiring dengan jarak dari permukaannya. Untuk mencari potensial elektrostatisnya itu bisa menggunakan rumus Zn sama dengan 4V QD gitu ya dibagi dengan D besar, di mana D besar merupakan konstan tadi elektrik cairan, kemudian ada D Q untuk muatan dan juga ada D ketebalan. Ini dia untuk potensial zeta gitu ya. Kalau dia dikatakan zeta itu merupakan bagian untuk menghitung berapa medan listrik yang terdapat dalam sebuah sistem elektrokoagulasi. Nah, untuk karakteristik koloid gitu ya, ada yang dinamakan dengan solid dispersed in liquid ya, atau solid itu terdispersi dalam cairan, dan juga cairan itu terdispersi dalam cairan. Contohnya itu ada minyak yang terdispersi dalam air, dan untuk solid dispersed in liquid itu dia contohnya clay ya, atau partikel lumpur yang terdapat dalam permukaan air. Ini sudah saya anggap paham lah ya untuk ini. Nah, ini juga yang dinamakan dengan koloid hidrofilik dan juga koloid hidrofobik. Nah, di sini yang perlu dinamakan koagulan gitu ya. Jadi kalau misalnya koagulan itu kita wajib menggunakannya untuk pada koloid hidrofobik, sedangkan untuk yang koagulan hidrofilik itu kita menggunakan seperti surfaktan gitu ya, contoh seperti protein, sabun, dan deterjen. Ini sudah saya anggap paham lah ya, karena memang dia sudah dipelajari sebelumnya. Ini dia untuk karakteristik dari koloid, ada yang dinamakan ketidaksempurnaan struktur kristal. Ya, di sini dia ada atom-atom silika dalam bahan kristalin. Nah, ini dia merupakan bagian dari hal yang mempengaruhi muatan listrik pada koloid, gitu ya. Apakah dia ketidaksempurnaan struktur kristalnya itu, ya, atau dia ada adsorpsi ion pada permukaan partikel, ya. Ini dia umumnya itu mengabsorpsi anion-anion dan memperoleh muatan negatif. Nah,
Jadi kita harus bayangkan bahwa koagulan itu merupakan bagian dari adsorben, karena memang dia lebih mengabsorpsi ionnya gitu ya. Meskipun pada umumnya itu adsorben itu memang bersifat menggunakan mekanisme van der Waals gitu ya. Van der Waals itu adalah mekanisme pertukaran dari ion positif dan ion negatif. Kemudian juga ada ionisasi sisi permukaan, artinya ini sejalan dengan linear gitu ya. Ada absorpsi ion, maka ada juga yang dinamakan ionisasi di situ. Nah, ini dia untuk koagulasi dan flokkulasi. Ada 3 tipe force acting on colloid gitu ya. Ada dia elektrostatik, ada intermolekular atau van der Waals gitu ya. Dan juga ada koagulasi. Nah, ini dia negatif kolloid itu akan menghilangkan dari si kolloid tadi. Nah, ini dia bentuk dari kurva atraktif energi dan repulsif energi jika dibandingkan dengan distance between colloid. Artinya dengan menjauhnya jarak dari antar colloid itu, maka energi yang dihasilkan itu atau energi yang diperoleh dari sistem pengontakan itu akan semakin menurun gitu ya. Makanya nanti ketika kalian ingin melakukan yang namanya koagulasi ya, itu diperlukan yang namanya proses pengadukan. Apakah kalian menggunakan sistem laminer, transisi atau turbulen untuk meningkatkan yang namanya repulsive energy atau atraktif dari energi tersebut. Ini dia, ada atraktif, ada repulsion gitu ya. Inilah yang nanti memerlukan yang namanya sistem perpindahan atau ionisasi dan serta van der Waals tadi. Makanya di setiap proses koagulasi dan flokkulasi itu perlu yang namanya pengadukan. Tapi kalau nggak salah itu, ketika semakin tinggi kapasitas suatu sistem ya, entah itu dalam pengolahan air limbah atau pengolahan air minum, menggunakan sistem elektrokoagulasi dan koagulasi, ini wajib memperhatikan yang namanya kecepatan pengadukan. Gitu ya. Kalau nggak salah semakin besar kapasitas itu tidak boleh semakin tinggi, tidak boleh meningkatkan yang namanya laju pengadukan gitu ya. Misalnya nih kalau kalian melakukan koagulasi pada Erlenmeyer misalnya dengan kondisi, bukan Erlenmeyer, Beker gelas pada ukuran volume 1 liter gitu ya. Itu kalian boleh menggunakan kecepatan pengadukan kalau salah 150 rpm gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan koagulasi pada sistem bejana pada kapasitas misalnya 5 metrik ton gitu ya, atau 5.000 liter, itu nggak boleh pakai kecepatan segitu. Itu wajib diturunkan minimal itu 25 rpm. Nah, jadi untuk menjaga bahwa sistem ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, karena memang ini berpengaruh pada bilangan Reynolds tadi. Apa itu bilangan Reynolds? Nanti akan kita pelajari apa hubungannya dengan sistem koagulasi, flokkulasi, dan juga sedimentasi. Ini dia koagulasi tadi ya, ada yang namanya koagulasi ya, dan flokkulasi. Koagulasi merupakan proses destabilisasi koloid dengan penambahan bahan kimia atau koagulan dengan muatan berlawanan untuk netralisasi muatan yang dibawa oleh koloid. Artinya apa? Ketika dia sudah mengalami yang namanya netralisasi, maka dia akan membentuk suatu partikel yang memang lebih gampang untuk disaring gitu loh. Jadi dia sebenarnya untuk memberikan bentuk yang lebih yang lebih kontras sehingga gampang untuk dipisahkan di situ ya. Entah itu dia mau distabilisasi ke arah surface area atau surface water atau ke bagian deep waternya atau bagian bawah gitu. Nah, kemudian setelah melalui proses destabilisasi, partikel ini akan siap beraglomerasi atau menggumpal ya seperti yang tadi dan membentuk vlog.
Tetapi aglomerasi ini lambat dan membutuhkan bantuan untuk mempercepat aglomerasi. Bantuan ini disebut sebagai flokulasi, yang merupakan pengadukan lambat atau agitasi ringan, seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi ini memang aplikasinya ini ke arah bagian volume yang lebih besar gitu ya, misalnya kayak di perusahaan air minum maupun perusahaan untuk pemanfaatan fasilitas utilitas pabrik gitu ya. Nah, kemudian pencampuran ini meningkatkan tumbukan antar partikel dan membantunya beraglomerasi. Namun demikian, pencampuran cepat ini akan menghancurkan flux. Oleh karena itu diperlukan pencampuran yang lembut, gitu ya. Ini dia untuk koagulasi dan flokulasi, ya. Dia kalau misalnya koagulasi, dia seperti yang saya bilang tadi, dia masih kondisi istilahnya densitasnya itu sama dengan densitas air atau densitas cairan gitu ya. Dia masih ngapung gitu ya, tersebar di seluruh permukaan air. Tetapi kalau misalnya dia sudah mengalami flokulasi, maka dia akan mengalami yang namanya peningkatan densitas. Sehingga dia berada di fase bawah atau di phase. Nah, apa itu koagulan? Itu ya yang kita gunakan untuk yang namanya proses mempercepat sedimentasi gitu ya. Ada itu yang namanya aluminium sulfat, ada ferric chloride, ada ferric sulfat gitu ya. Two key untuk properties of koagulan. Yang pertama, should be non-toxic atau health concern. Artinya apa? Ketika kalian misalnya menggunakan koagulan untuk misalkan air, entah itu air limbah, kemudian juga air minum, itu nggak boleh, memang harus melalui standar yang namanya health concern gitu ya. Entah itu kalau memisahkan limbah cair sawit, itu tetap harus menggunakan koagulan yang memang dia non-toxic. Kemudian trivalent ion, most efficient compared to mono and divalent. Artinya memang dia ion itu tidak boleh monoion gitu ya. Jadi misalnya kayak aluminium sulfat itu kan banyak ionnya ya. Al2, SO4, 32 negatif, tambah memang 4+H2O, itu merupakan bagian dari positif gitu ya, positif negatif, yang memang dia bagian dari trivalent ion. Nah, ini dia yang terjadi jika kita tambahkan alum dalam sebuah cairan, dalam air gitu ya, bagaimana kondisi pH-nya. Dari sini, 1 mol alum yang dikonsumsi itu, 1 mol alum itu akan mengonsumsi 6 mol dari bikarbonat. Gitu ya. Artinya apa? Ketika kita tambahkan si alum itu, maka akan menurunkan kandungan bikarbonat. Sehingga akan membuat kalau misalnya alkalinitasnya itu tinggi gitu ya, atau kesadarannya tinggi, maka kita dapat menstabilkan ini menggunakan aluminium. Sehingga dia pH-nya itu optimum di angka 6 sampai 6,2. Bukan lebih dari misalnya kayak 8 dan seterusnya. Ada yang menamakan alkalinity. Gitu ya. Apa itu alkalinity? Coba, kemarin sudah saya bahas itu. Coba saya minta jawaban dari si Aida Sekar Brutu. Apa itu alkalinitas? Aida? Ada Aida? Izin Pak, ada Pak. Ya coba Aida, apa itu alkalinitas? Setahu saya alkalinitas Pak, kapasitas air untuk menetralkan asam Pak. Air gitu? Ada yang bisa menjelaskan lebih detail kira-kira apa itu alkalinitas? Nah, jadi alkalinitas itu adalah parameter kimia dalam sebuah larutan yang menunjukkan adanya ion bikarbonat, dan ion karbonat itu
yang dimana dia akan memberikan beban untuk mengikat entah itu logam alkali atau alkalin tanah. Misalnya kalian memiliki sebuah cairan gitu ya, atau limbah itu misalnya LCPKS gitu ya. Karena memang saya kan bilangnya LCPKS gitu ya, atau limbah atau energi lah kita katakan. Dengan alkalinitas misalnya sekitar 20.000 mg per liter. Itu misalnya dia pH-nya sekitar 5,5 gitu ya. Ada juga dengan pH sekitar 8, alkalinitasnya itu sekitar 30.000 mg per liter gitu ya. Artinya apa? Alkalinitas itu menunjukkan adanya sebuah ion atau baik bikarbonat maupun non bikarbonat yang terdapat dalam air, yang dimana itu akan mengikat si logam-logam yang memang terdapat dalam sebuah larutan itu, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa kalau dia si LCPKS kan banyak itu kan, ada dia hidrogen, kemudian ada dia Mg, ada dia apa namanya Al gitu dan seterusnya. Itulah yang memang apa namanya istilahnya kayak beban gitu ya, beban atau pengikat dalam sebuah larutan tersebut. Makanya dapat dinetralisasi atau dapat dikurangi menggunakan sistem ini. Nah, ini dia. Jadi dengan kondisi Al2SO4 kemudian ditambahkan dengan bikarbonat itu menghasilkan 2Al tambah CO2, H2O dan SO4 2 negatif. Ini yang dinamakan ion sulfat gitu ya. Nah, di sini 594 alum itu mengkonsumsi 366 mg HCO3 gitu ya. Di mana 100 mg alum itu akan mengkonsumsi, dengan dari sini persamaannya 396 dibagi 594 sebanyak 61,6 mg HCO3. Nah, artinya apa? Alkalinitas dalam per miligram per liter CO3 itu akan menghasilkan sebesar 50,5 mg per liter sebagai CO3. Nah, itu jikalau 100 mg per liter itu alum itu dimasukkan ke dalam sistem si HCO3 tadi, dalam bentuk si HCO3 gitu ya. Nah, ini dia. Asam sulfat gitu ya, dengan 1 mg per liter koagulan es metal ion gitu ya. Jadi dia ini koagulnya itu adalah metal ion gitu ya. Berapa miligram per liter alkalinity CaCO3 yang dikonsumsi? Jadi kalau misalnya kita masukkan si 1 mg per liter aluminium sulfat, maka dia akan mengkonsumsi sebanyak 0,24 mg per liter CaCO3. Jadi memang itu merupakan bagian dari stabilisasi alkalinitas. Ini sama kayak tadi ya. Jadi kita akan kejar target ini, kita percepat aja. Ini mungkin bisa belajar mandiri ya. Ya, ini dia untuk faktor yang mempengaruhi koagulasi, ada dia jumlah atau dosis koagulan, kemudian pH dalam air, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja gitu ya, kerja di perusahaan dimanapun itu di industri, ketika kalian masuk yang namanya sistem quality control, itu kalian tidak hanya mengontrol yang namanya minyak sawit ataupun yield pulp gitu ya, ataupun apa gitu. Tapi kalian juga harus memaintain atau mengontrol dari sistem utilitas dalam pabrik. Entah itu dosis koagulan, berapa pH, air ketika sudah masuk ke dalam boiler, berapa pH air sebelum masuk ke dalam tangki klarifikasi, berapa pH air atau berapa COD pada air baku air sungai gitu, atau air permukaan atau waduk gitu ya, itu semua wajib diperiksa. Nah, jadi the optimum dosage itu dan optimum pH itu dapat dihitung menggunakan sistem jar test pada laboratorium.
gitu ya. The jar test ini mengandung 6 beker yang diisi dengan air untuk diolah ya, masing-masing itu dicampur dan divolculate uniformly gitu ya. Ini dengan pertama untuk dosis pertama itu memiliki keunggulan yang sama ya, dan ini juga dengan keunggulan sama, yang dibedakan itu adalah variasi pH gitu ya. Dari sini dapat dilihat untuk bentuknya, mungkin ini pH 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, dengan keunggulan yang sama. Bagaimana hasilnya? Ini dia, dengan penambahan, optimum pH for coagulation gitu ya. Dengan penurunan dari aluminium sebagai koagulan ya, maka semakin tinggi pH, tapi mungkin pada kondisi tertentu dia akan mengalami peningkatan. Jadi bagaimana kondisi terbaiknya itu, yaitu pada ini 0,6 pada pH sekitar 4,5 lah di sini ya. Itu dia untuk optimum pH untuk koagulasi. Jadi kalau misalnya kalian melihat untuk pH 8, pakailah sistem yang ini gitu ya. Jadi dengan kurang lebih 0,4 mg per liter aluminium di sini. Ini untuk dosisnya ya, optimum pH dan optimum dose ya from the jar test ya. Turbidity remaining, ini dia akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pH, dengan kondisi optimum itu berada pada pH 7,5 dengan turbidity sekitar 12 ya, atau 11, maaf, ada sekitar 13 ya, 13. Sedangkan untuk aluminium base itu, dia yang terbaik berada pada kondisi 6 mg per liter ya, pada kondisi turbidity-nya itu sekitar 15. Tahu kan apa itu turbidity kan? Coba saya tanya dulu. Aulia Arsani Hasibuan, apa itu pengaruh turbidity dalam proses koagulasi di sini? Yang saya ketahui, Pak, turbidity itu untuk mengukur tingkat kekeruhan air, Pak. Hubungannya dengan gambar ini apa? Untuk melihat mungkin pH, karena turbidimeter itu kan, Pak, untuk mengukur kekeruhan, mungkin pH-nya itu ada kaitannya, Pak, dengan turbidimeter gitu, Pak. Ya, memang berkaitan ya gitu ya. Artinya turbidity ini berpengaruh kepada koagulasi. Jadi ketika koagulasinya itu sempurna, maka dia akan mengalami turbidity yang semakin kecil. Gitu ya. Karena dia mengalami yang namanya penumpukan di situ setelah vakulasi dan koagulasi. Seperti ini dia gambarnya. Nih, kan kelihatan nih turbidity misalnya 100 di sini. Di sini dia mungkin cuma 50. Kan kelihatan tuh bedanya di mana. Jadi dengan peningkatan dosis, maka akan terjadi peningkatan turbidity. Artinya ada kondisi tertentu yang memang kondisi ideal untuk menentukan mana dosis terbaik untuk penambahan alum tadi. Sehingga dapat menghasilkan turbidity yang lebih kecil. Gitu loh ya. Bisa dicek lagi. Nanti ini mungkin dibaca saja ya untuk koagulasi dan flokulasi. Kita langsung saja masuk. Nah, ini dia rapid mixing tank dengan pengadukan cepat. Ini dia dengan sistem apa ini? Coba si Christopher Carlo. Untuk gambar yang saya lingkarin ini yang di slide. Ini untuk sistem bagaimana? Metode batch, continue, atau semi continue? Continue, Pak. Alasannya? Karena ada yang masuk dan yang keluar juga, Pak. Oke. Ini continue ya. Ada turbine chamber ya, karena memang bentuk pedalnya gitu ya. Pedalnya itu berbentuk turbin atau pedal chamber gitu ya. Ada dia propeller
chamber, ada dia double compartment turbine chamber ya, karena dia berbentuk kompartemen. Ada dia double compartment turbine chamber dan pedal chamber. Oh ini maaf, ini yang chamber, oh ini yang pedal ya. Ini dia untuk turbine. Kemudian ada juga inline blender. Ini dia sistemnya continue atau plug flow. Hydraulic jump mixer. Ya. Ini yang dinamakan hydraulic jump mixer ini adalah sistem dengan adanya waktu tinggal di situ. Jadi nanti akan dicek kira-kira berapa lama dia tinggal di sini untuk menghasilkan namanya peningkatan dari efisiensi koagulasi dan flokkulasi tadi. Jadi di sini diberikan yang namanya aerasi ya. Jadi memang untuk meningkatkan yang namanya benturan gitu ya atau kontakan. Karena di sini tidak mungkin menggunakan dari si bentuk pengaduan tadi gitu ya. Jadi dia cukup menggunakan aerasi di situ. Entah itu kayak waterfall gitu ya, atau memang menggunakan sistem udara di situ. Ini di impeller mixer, mungkin udah tahu ya di mata kuliah operasi teknik kimia. Ini sudah ngambil mata kuliah OTK belum? Mekanika fluida. Sudah, Pak. Nah, sudah kan? Ini dia ada impeller mixer, bevel ya. Ada berfungsi bevel untuk menjaga aliran, apakah dia mungkin mengarah ke daerah turbulen nantinya gitu ya. Karena ketika kalian sudah masuk menganalisis ya, semester sudah mulai tinggi gitu ya, kita harus bisa untuk memastikan bahwa kita harus bisa menyimpulkan bahwa tidak melulu hasil tinggi itu maksimal gitu. Misalnya dalam proses absorpsi gitu ya. Udah masuk ke OTK belum? Udah masuk praktikum kolom absorpsi gas angkatan 20? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, jadi dia tuh di situ menggunakan sistem aliran turbulen gitu loh. Jadi jangan sampai salah bahwa aliran turbulen itu akan meningkatkan yang namanya proses kontak dengan si entah itu packing gitu ya, atau dengan udara maupun si cairan tadi. Tapi kita wajib menganalisis. Kita akan coba dari mulai yang laminar, turbulen hingga transisi gitu loh. Nanti ketika sudah ada proses tersebut, ketika proses itu kita dapat menyimpulkan pada saat kondisi misalnya kondisi itu tunak gitu ya, kita menggunakan yang namanya turbulen gitu ya. Tapi pada saat memang stoknya lagi kurang, gasnya dan juga airnya masih kurang, kita menggunakan sistem laminar gitu loh. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing. Ini dia ya bentuknya, surface water untuk koagulasi dan flokkulasi. Ya, ada rapid mix, flocculation basin, sedimentation ya, menggunakan sistem klarifikasi di sini ya. Dengan selanjutnya itu akan ditampung, selanjutnya untuk yang overflow-nya itu akan masuk ke dalam sistem berikutnya, entah itu distribusi maupun apa gitu ya, atau storage. The most important aspect to note during the jar test: time for flock formation, the flock size, flock settling, turbidity, remove, dan juga pH. Ya. Nanti mungkin ini baca aja ya, karena kita mengejar target ya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Sebentar ya. Oke, kita masuk ke sedimentasi gitu ya. Coba saya minta satu orang dulu ya untuk memberikan sedikit pengertian lah apa itu sedimentasi. Coba saya minta Rizal Husin. Ada Farizal Husin? Izin Pak, ada Pak. Coba apa itu sedimentasi?
Sedimentasi adalah proses pemisahan yang proses pemisahan yang memanfaatkan adanya perbedaan massa jenis, Pak. Oke, lain? Ada yang bisa memberikan sedikit informasi? Yang saya minta bukan pengertiannya doang ya. Jadi apa yang kamu ketahui tentang sedimentasi gitu. Coba saya minta Arafi lah dulu. Arafi. Ada si Arafi? Ada, Pak. Nah, apa itu Arafi? Sedimentasi adalah proses pengendapan dari partikel-partikel yang ada pada suatu cairan tersebut. Nah, sedimentasi ini biasanya dipengaruhi dari berat massa dari partikelnya ataupun yang dipengaruhi oleh jenis pelarut yang ada pada bahan tersebut, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi itu sedimentasi itu merupakan proses pemisahan ya. Padatan tersuspensi ya. Ingat ya, tersuspensi. Artinya yang memang dia tercampur secara sempurna pada sebuah larutan, entah itu yang stabil maupun yang tidak stabil, dengan memanfaatkan sistem gravitasi. Tapi ingat, tidak melulu sedimentasi itu hanya menggunakan sistem grid chamber atau discrete. Ya, artinya tidak menggunakan sistem yang individu tanpa interaksi antar partikel. Bisa juga kita menggunakan sistem yang lain dengan contohnya penambahan koagulan misalnya gitu ya, atau misalnya dengan proses penambahan sistem buoyancy gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, di sini ada aplikasi sedimentasi ya. Dia untuk penghilangan butiran pasir atau grid removal, artinya ini dia secara sistem ya normali aja gitu ya, tanpa adanya interaksi dengan partikel yang lain. Ada juga penghilangan padatan tersuspensi TSS pada clarifier pertama. Kalau dia TSS itu, ini wajib dipisahkan menggunakan sistem fisik, karena dia adalah tersuspensi yang terlarut ya. Total suspended solid menggunakan sistem filtrasi. Ada juga penghilangan vlog biologis dalam activated sludge. Ini dia sedimentasi. Ya, kita ambil kasus itu instalasi pengolahan air ya. Pengolahan air, entah itu air bersih ataupun air minum. Ada dia river water, diambil dari air permukaan ya, air sungai. Dilakukan proses presedimentasi, artinya ini untuk menghilangkan bukan tersuspensi tapi melainkan padatan yang lebih besar gitu ya. Entah itu ranting pohon, daun, gitu ya. Kamu kemudian dilakukan yang namanya screening, baru masuk ke dalam sistem koagulasi, flokulasi gitu ya. Yang nantinya ketika ini sudah selesai, maka masuk ke dalam proses sedimentasi. Ini memang memakan waktu yang lebih lama ya, dikarenakan memang sudah banyak partikel yang memang tersisihkan, entah di proses flokulasi maupun koagulasi. Tapi memang sebenarnya ini sama gitu ya. Flokulasi dan sedimentasi sama. Jadi artinya ketika sudah di vlog, ini enggak harus selesai dilakukan penghilangannya. Ini mungkin langsung dipisahkan kemari. Dan di sini dilakukan yang namanya pemisahan. Lalu setelah itu adalah filtrasi, desinfeksi, dan storage. Ini pada umumnya untuk perusahaan penghasil air bersih. Kemudian ada wastewater treatment based on trickling filter system. Ya. Ini dia untuk pengolahan air limbah. Ada dia raw sewage ya, ada bar screen, primary, settling tank, trickling filter, secondary settling tank gitu ya, desinfeksi dan seterusnya. Nah, jadi ini udah lebih ke arah pengolahan instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Yang dimana kalau kita membahas mengenai sistem pengolahan air limbah itu, kita wajib yang dinamakan setting atau mendesain yang namanya primary settling tank, trickling filter, dan juga secondary settling tank. Entah kita akan mendesain volumenya, entah debit airnya, lama proses penghilangan CO di dalam ini gitu ya, kemudian berapa persen removalnya, dan seterusnya.
Nah, dari sini akan dibuang raw primaris gas itu ya ke sini, lalu untuk drying batch itu untuk pengeringan, entah itu dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun pemanfaatan yang lainnya. Ini tipe settling ya. Ada the clear water region, discrete settling region, flocculent settling region, hinder settling region, dan juga compression region. Ini dia settling tipe 1, free settling gitu ya. Tipe 2 settling of flocculate particle, ada tipe 3, tipe 4, dan seterusnya. Ini dia untuk macam-macam tipe settling. Tapi kalau misalnya kalian ditanyakan nih, ada berapa sih pembagian dari sedimentasi gitu ya? Kalau di sedimentasi itu ada 2. Jadi kalau misalnya penggolongannya itu ada yang pertama grid chamber gitu ya, yaitu tanpa proses pemisahan dengan bantuan interaksi antar partikel gitu ya. Ada juga yang namanya bak sedimentasi, itu memerlukan yang namanya sistem flokulasi maupun inflokulasi. Kemudian ada juga yang namanya dengan sistem pembagian tempat bagian gitu ya, ada diskrit, kemudian ada flokulan, ada sedimentasi terhambat, dan juga ada sedimentasi terkompres. Artinya itu merupakan bagian dari advancing sedimentation. Itu merupakan, ini banyak dimanfaatkan pada perusahaan-perusahaan yang dia yang lebih selektif terhadap massa atau itu ya, massa jenis atau densitas. Misalnya ini lebih kita lihat pada perusahaan partikel ya, yang memanfaatkan misalnya kayak pada latex misalnya ya. Jadi memang menggunakan sistem sedimentasi terkompres untuk menghilangkan cairan-cairan pengotor pada latex alam tersebut. Ini dia untuk tipe settling, ada tipe 1 ya. Pengendapan secara diskrit ya, artinya bebas, di mana partikel mengendap secara individual dan tidak ada interaksi antar partikel ya, contohnya penghilangan grit dan pasir dalam pengolahan limbah cair. Ini sudah otomatis ya gitu ya. Ada juga settling tipe 2, pengendapan partikel flocculent, itu penghilangan suspended solid dalam tangki sedimentasi primer pada wastewater treatment plant, dan juga pengendapan air yang telah mengalami koagulasi secara kimia. Yang ketiga, penghilangan flok biologis dalam kolam pengendap ya. Yang keempat itu yang lebih advance itu ya, pemanfaatan partikel yang telah mengendap yang terjadi karena berat partikel terjadi pada bagian dasar clarifier sekunder. Ini contohnya ya, pengendapan lumpur kasar pada bak sedimentasi untuk tipe 1. Nah, ini kita masuk ke dalam sistem discrete settling itu ya, yang memang dia bebas individu. Jadi jika suatu partikel tersuspensi dalam air, pada saat awal terdapat 2 gaya yang bekerja. Ada dia gaya ke atas dan juga ada gaya ke bawah. Kalau ke atas itu dia gaya apung, sementara gaya ke bawah adalah gaya gravitasi. Sebenarnya sama ya untuk rumusnya, tapi mungkin yang membedakan adalah satu yang gaya gravitasi dan juga satu lagi gaya apung. Ya, rumusnya juga sama, menggunakan sistem densitas, gaya gravitasi, kemudian ada juga yang dinamakan volume partikelnya. Volume itu dia bisa diandaikan sebagai massa ya, jadi mungkin bisa menggunakan satuan gram ya, atau dan sebagainya. Ada dia sistem drag force ya, atau gaya seret. Ada juga neraca gaya, di mana untuk sisi kirinya itu adalah massa dikali dengan akselerasi partikel ya, di mana dvs per dt, di mana ini merupakan hasil dari pengurangan dari si gaya gravitasi dikurangi dengan gaya apung dan juga gaya beratnya. Ya, ini semua artinya ini dia stabil dan kondisi dalam tunak. Nah, kemudian kita mencari berapa kecepatan settling atau kecepatan pengendapan untuk partikel diskrit tadi. Dari penurunan rumus dVs per dt pada periode transien, maka diperoleh Vs sama dengan akar dari 2G per CD dikali dengan ρP dikurang ρ per ρ dikali dengan Vp dibagi dengan AC. Ya. Itu untuk bagian dari Vs tadi. Sekarang kita melihat nih, apakah partikel itu merupakan partikel bola gitu ya. Tapi sebagian besar itu, hampir 95% itu menggunakan
bentuk bola, sehingga dia menggunakan volumenya itu VP sama dengan 4/3 VR pangkat 3, ya, dengan luas permukaan itu AC sama dengan VR kuadrat, ya. Dari sini diperoleh juga untuk partikel diskretnya itu VS sama dengan di sini ya, seperti ini, atau yang seperti ini, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mendesain sebuah aliran, entah itu biosedimentasi, artinya ada perubahan vertikal gitu ya, ada atau yang horizontal, misalnya kayak aliran pada pipa, itu semua wajib menggunakan perhitungan dari bilangan Reynolds, gitu ya. Jadi misalnya nih bilangan Reynolds itu lebih kecil dari 1, artinya laminar gitu ya. Jadi dia CD-nya itu wajib menggunakan sistem 24 per bilangan NRE, ya. Kalau transisi seperti ini, dan juga kalau misalnya dia turbulen, dia seperti ini. Dengan rumus adalah NRE sama dengan Rho dVs per mu. Mu ini apa? Ini adalah merupakan viskositas. Ya, itu diameter, ya, densitas, dan juga volume. Maaf, untuk ini VS ya, kecepatan ya, bukan volume. Ini diameter ya. Nah, ini ada untuk laminar, dan menggunakan persamaan untuk kecepatan aliran itu ada VS sama dengan G per 18V ya. Ini dia sama-sama menggunakan hukum Stokes. Ada juga untuk aliran turbulen seperti ini. Nah, jadi ketika kita melakukan proses perhitungan, kita wajib mengasumsikan bahwa pengendapan mengikuti pola laminar. Karena itulah merupakan kondisi yang paling memungkinkan ya di awal ketika kita sudah memberikan hipotesis kepada suatu aliran. Jadi nggak bisa langsung yang tertinggi gitu ya. Sama artinya ketika kita membuat harapan gitu ya, kita nggak boleh buat harapan setinggi langit. Jadi kita wajib dari bawah dulu, pelan-pelan menanjak, hingga kita beroleh harapan yang kita inginkan tadi di awal gitu ya. Kemudian itu setelah diperoleh kecepatan pengendapan ya, dari sini, ini kan kalau misalnya kita menggunakan laminar, kita dapat menghitung berapa VS-nya itu untuk menggunakan rumus Stokes tadi gitu ya. Nah setelah itu setelah kita mendapatkan kecepatan pengendapan, kita harus menghitung bilangan Reynolds-nya tadi ya. Kita harus wajib menghitung gimana sih kondisi aliran yang sebenarnya gitu ya, apakah memang dia laminar, turbulen, ataupun transisi. Nah setelah itu kalau misalnya diperoleh laminar, maka perhitungan selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita peroleh bahwa alirannya transisi ataupun turbulen, maka bisa kita melakukan proses persamaan untuk transisi atau turbulen tadi gitu ya. Ini dia untuk tanpa rumus ya, tanpa perhitungan. Bisa menggunakan untuk grafiknya itu ya. Di sini ada settling velocity atau VS dan juga partikel diameter. Ini dapat dilihat berapa velocity kecepatannya untuk diameter sekian gitu ya. Karena memang semakin tinggi diameter, maka kecepatan velocity itu akan semakin besar untuk jatuh ke bawah. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dibaca lagi ya slide ini secara mandiri. Jadi di sini kita ambil contoh soal 1 ya. Hitung kecepatan pengendapan partikel berdiameter 0,05 cm dan spesifik gravity 2,65 pada air dengan temperatur 20 derajat Celcius. Bagaimana tahapannya? Yang pertama kita harus memberikan asumsi gitu ya. Asumsikan bahwa pola alirannya itu adalah laminar. Di mana untuk yang pertama kali sifat-sifat air adalah pada temperatur 20 derajat Celcius. Kalau misalnya mau buat ambien pada suhu 27 boleh, terserah. Karena memang ketika temperatur itu berbeda, maka viskositasnya juga akan berbeda, densitasnya juga akan berbeda. Ya, itu wajib kalian pahami luar kepala ya. Itulah merupakan istilahnya kayak kodratnya gitu ya. Semakin tinggi temperatur, maka akan semakin berubah pula kondisi densitas, tekanan, dan juga dari viskositas suatu fluida. Kita cari kecepatan velocity-nya ya. Di sini dia VS-nya adalah 0,22 meter per detik untuk aliran laminar. Apakah benar ini laminar?
Jadi kita buktikan nih, cek bilangan Reynolds gitu ya. Di sini dapat bilangan Reynolds sekitar 112, artinya lebih besar dari berapa tadi di sini ketetapannya. Nih. 1 tambah 10 pangkat 4. Ya, dia transisi. Dia di angka 112. Maka tadi bilangannya salah ya berarti ya. PS-nya salah. Maka kita cari dulu nilai si CD tadi. 0,84. Dari sini bisa kita cari berapa VS-nya. Dari rumus 4G per 3CD dikali dengan densitas P, ya dikurang P dibagi dengan P untuk masing-masing tadi ini ya. Partikel dan juga air. Ya, diperoleh VS-nya itu sekitar 0,11 meter per detik. Ya. Kalau misalnya laminar itu sekitar 0,22. Sementara untuk transisi itu dia lebih lambat ya, lebih lambat nyampainya ke bawah untuk pengendapannya. Ulangi langkah 2, 3, 4 hingga diperoleh kecepatan pengendapan yang relatif sama dengan perhitungan sebelumnya, iterasi. Hasil akhirnya adalah NRE sama dengan 0,10, NRE sama dengan 55, CD 1,18 dan juga VS 0,10 meter per detik. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada critical setting, velocity, dan overflow rate. Ya. Apa itu critical itu? Partikel-partikel bergerak secara horizontal dengan fluida. Seluruh partikel memiliki kecepatan horizontal yang sama. Partikel-partikel bergerak secara horizontal dengan kecepatan pengendapan terminal. Berbeda untuk partikel yang ukuran, bentuk, dan densitas yang berbeda. Di sini ada poin 2 ya, ada 2 poin. Partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih besar dari fenol, VS lebih besar dari fenol, akan mengendap 100% dalam waktu yang sama. Ya, ini udah pasti gitu ya. Partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih kecil dari fenol atau VS lebih kecil dari fenol, maka tidak semua akan mengendap dalam waktu yang sama. Ya, jadi memang perlu dilakukan keseragaman, ya, keseragaman. Makanya kita memberikan beban yang sama. Entah itu menggunakan, artinya ada bebannya gitu ya, misalnya kayak berapa dos alum yang kita gunakan untuk membentuk folikulan dan koagulan gitu ya. Sehingga di sini akan mengendap dengan rasio VP per fenol jika misalnya tidak ada yang namanya interaksi dengan koagulan dari folikulan gitu ya. Nah, di sini ada dia untuk menghitung overflow rate. Artinya overflow rate itu merupakan satuan peningkatan laju limpasan atau kita sebut dengan beban pengendapan gitu ya. Jadi berapa lama nanti ini, berapa banyak gimana bilangnya ya? Ini dia diandaikan sebagai sistemnya itu meter per hours gitu ya. Seberapa besar ya gitu ya beban yang terjadi dalam air untuk mengendapkan si partikel tadi gitu ya. Gitu dia untuk bahasa gampangnya. Di sini fenol sama dengan kecepatan adalah kecepatan pengendapan kritis, H kedalaman cairan, dan juga T waktu pengendapan. Ini sama dengan kondisi hydraulic retention time atau HRT gitu ya. Seberapa lama sebuah sistem itu dapat dijaga pada kondisi tetap ya dengan mengalirkan berapa banyak laju alir, berapa banyak volume air, dan juga berapa waktu yang digunakan. Itu dia untuk HRT sama seperti ini. Cuman beda di sini dia untuk kondisi pengendapan, sedangkan untuk HRT itu adalah untuk mencapai kondisi yang ideal atau stabil. Batch settling column test for type 1 ya settling, di mana yang pertama prosedurnya itu tinggi kedalaman port diukur, suspensi yang diuji tempatkan dalam kolom ya. Campuran harus dicampur sempurna untuk memastikan distribusi partikel seragam. Pada T sama dengan 0, sebagian sampel diambil dari valve dan dianalisis TSS dilakukan untuk menentukan konsentrasi awal TSS. Artinya kita harus melihat nih berapa konsentrasi awal TSS dan juga berapa konsentrasi akhir supaya nanti dapat dilihat berapa persen removalnya gitu ya. Kemudian biarkan suspensi mengendap. Sampel secara intermittent ya diambil pada interval waktu, artinya secara kontinu gitu ya. Untuk masing-masing sampel, analisis TSS dilakukan untuk menentukan fraksi suspensi yang sisa pada setiap interval waktu. Ini sudah diketahui ya, karena memang kalian sudah melaksanakan lab. Jadi artinya
pengumpulan data itu dilakukan setiap waktu tertentu, entah itu per menit, per jam, per hari gitu ya, atau per 24 jam, atau per bulan dan seterusnya. Jadi sudah tahulah apa hubungan dari hasil ini. Nantinya ketika ada uraian interval waktu, kita dapat membuat sebuah data yang lebih kompleks. Misalnya kita dapat menyajikan data itu menjadi kinetika, misalnya ya, kinetika pengendapan atau kesetimbangan, ya itu semua dapat diperoleh dari data-data ini. Nah, besarnya fraksi pengendapan partikel dihitung dengan rumus ini. Ya, fraksi pengendapan sama dengan 1 dikurang fraksi partikel tersisa tambah dengan 1 per kecepatan pengendapan, lalu diintegralkan dengan VDF. Ini bisa dilihat ya. Pokoknya intinya adalah bagaimana kita untuk menentukan berapa fraksi pengendapannya di sini. Nah, kecepatan pengendapan. Dengan semakin tingginya kecepatan pengendapan, ya, maka fraksi sisanya itu akan semakin menurun di sini. Dia akan stop pada kondisi pengendapan yang semakin tinggi gitu loh. Ketika dia sudah mulai naik dari awal, ya, semakin banyak juga pengendapannya gitu ya. Jadi pada satu titik dalam kondisi fenol, fraksi sisa akan berhenti di sini, stagnan. Ya, itu dia untuk grafik pengendapan partikel diskrit. Nah, untuk soal 2, suatu kolom pengendapan setinggi 150 cm dipakai untuk mengendapkan partikel diskrit. Pada kedalaman 120 cm terdapat titik part sampling untuk mengambil sampel pada waktu tertentu. Data uji adalah sebagai berikut. Ini dia. Untuk waktu ada kurva X ya, dan juga fraksi partikel sisa dari 0,5 sampai 8 menit, fraksinya akan mengalami penurunan gitu ya. Berapakah persen total removal per pemisahan partikel diskrit pada overflow rate atau beban pengendapan sekitar 0,025 meter kubik per detik meter persegi gitu ya. Jadi kita harus mencari berapa persen removal. Removal artinya ini sama aja ya, nggak usah pakai persen removal. Oke. Pertama hitung dulu berapa beban pengendapannya. Melalui pertama kali mencari kecepatan pengendapan ya, di sini dari rumus ini didapatlah kecepatan pengendapan untuk setiap titik ya. Dimana untuk yang pertama fenol ya, di sini dia sama dengan 0,04 meter per detik. Selanjutnya pada nilai V5 gitu ya, dia sekitar 0,02 meter per detik. Setelah itu diplot fraksi tersisa dibandingkan dengan kecepatan gitu ya. Ini dia untuk grafiknya. Lalu kita bisa menghitung total removal pada kecepatan pengendapan 0,025 meter per detik ya, seperti yang tadi. Ini dia 0,025. Ya, dari rumus ini. Pertama adalah mencari fenol dan dari fenol yang F0 dari fenol yang diketahui. Ini dia fenol diketahui 0,05. Maka diperoleh adalah F0 itu adalah 0,51. Nah, setelah itu dari grafik ini cari luas daerah kurvanya. Ya, ada L1 dan L2. Itu berseberangan, yaitu untuk kurva atas dan juga kurva bawahnya. Dari sini diperoleh bahwa luasnya itu adalah antara V sama dengan 0 sampai V sama dengan 0,025. Ya. Baru cari juga untuk luas daerah bawah kurva menggunakan sistem integrasi numerik ya, cara Simpson sepertiga di sini. Cari nilai H-nya ya. Baru dengan persamaan XI sama dengan X0 tambah H, maka diperolehlah untuk nilai kondisi titik 0 sampai 10 di sini ya, X1 dan juga berapa fungsi X-nya yang adalah IS1.
Ini dia, dari sini kan tadi dapat nih 0,025 untuk H-nya kan. Baru tinggal masukkan ke dalam sistem grafik ya. Dari sini untuk titik H-nya tadi ya 0,025 sampai di sini. Baru hitung luas daerah di bawah kurva. Ini ya. Dapat dia 0,00857. Baru dari sini tinggal dikalikan 0,025 dikali dengan 0,51 yaitu dari F0 tadi ya. F0 tadi dan juga nilai ini tadi. Overflow rate-nya tadi. Dapatlah dia sekitar 0,01275. Setelah dapat luas totalnya, ya, maka kita cari luas daerah kurva di atas. Tadi kan sudah diketahui itu berapa luas totalnya gitu ya. Tinggal nyari L1-nya, maka diperoleh sekitar 0,00418. Dari sini, ya, kita kembali lagi kepada slide sebelumnya. Di sini kita harus menghitung total removal pada kecepatan 0,025 menggunakan rumus ini, sehingga tadi kan kita tahu ini 1 dikurang 0,51 gitu ya, tambah setengah 1 per 0,025, ini kan dapat nih VDF-nya dari sini, dari luas kurvanya, maka R-nya adalah 0,6572, sekitar 65,72%. Ya. Untuk seterusnya sama ya, ada yang atas kurva ya di sini. Ini sama tadi ya, tapi mungkin beda pengerjaan aja. Juga sama. Nah, tujuan percobaan laboratorium adalah untuk mendapatkan nilai parameter tertentu yang akan digunakan sebagai dasar desain bangunan di sedimentasi. Parameter yang akan dicari adalah overflow rate, yang ini ya, pasti, dan waktu detensi untuk persen pengendapan dengan nilai tertentu. Jadi dua inilah faktor atau istilahnya kayak variabel yang divariasikan untuk menentukan berapa nilai persen removal tadi gitu ya, apakah dia dari beban pengendapan atau overflow rate atau dari waktu detensinya. Nanti ini bisa baca sendiri ya untuk ininya, sedimentasi ya, tipe kedua atau flocculent settling ya. Bagaimana saya memastikan bahwa kalian membaca ini gitu ya. Jadi saya akan memberikan, ini kan ada contoh 3 nih. Silakan dibaca untuk memahami bagaimana tahapan pengerjaannya gitu ya. Karena saya rasa ini gampang ya. Karena hanya menggunakan rumus-rumus manual di sini. Rumus sederhana gitu. Jadi silakan dibaca. Bagaimana saya memastikan bahwa kalian membacanya, saya akan berikan tugas per kelompok. Itu dia untuk yang bagian sedimentasi gitu ya. Tapi alangkah baiknya sebelum saya ngasih tugas, saya akan coba memberikan sedikit penyegaran lah. Artinya bukan penyegaran sih, kayak memberikan gambaran lah untuk yang bagian ketiga ya, filtrasi dan desinfeksi. Ini saya tutup dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak sempat, silakan saya minta bantuannya untuk belajar di rumah gitu ya. Ini dia ada sistem atau unit pengolahan air menggunakan metode filtrasi. Ini silakan dibaca ya adik-adik. Karena skop kita untuk sampai pertemuan kelima itu adalah mempelajari bagaimana unit-unit utilitas koagulasi ya, flockulasi, sedimentasi, filtrasi, dan unit-unit yang lebih general gitu ya, yang lebih umum. Nanti ketika sudah masuk ke pertemuan 6 dan 7 sebelum masuk UTS, kita akan masuk ya ke bagian sistem pengolahan air untuk umpan boiler. Jadi lebih kompleks lah untuk industri lah kita anggap seperti itu. Ini dia ya, jadi silakan dibaca ya karena ini sistemnya gampang ya. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk S2 ya misalnya, kita berandai saja.
kalian sudah lebih familiar. Nanti kalian misalnya disuruh untuk mata kuliah pengolahan sistem instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Kalian disuruh akan wajib mendesain berapa ukuran filtrasi, berapa itu ya, laju filtrasi, merancang filtrasi, filternya gitu ya. Kemudian merancang berapa flow rate untuk settling tank, itu semua wajib dikuasai. Jadi kalau misalnya di mata kuliah ini tidak kuat, ya kalian akan susah. Terlebih kan kalian pasti akan masuk ke dunia kerja gitu ya. Nggak ada satupun di industri yang tidak menggunakan pengolahan utilitas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah masuk kalian kurang persiapan. Jadi saya minta untuk bersungguh-sungguh lah untuk mata kuliah ini gitu. Ya, ini dia untuk sistemnya ya. Ini sudah saya berikan semua gambaran ya, jadi lebih gampang untuk bisa mencerna. Ya. Ada sekitar 93 slide, jadi kalau misalnya kita buat metode ceramah ini kayaknya bakal sampai pukul 12 malam ya. Jadi saya akan coba untuk meminta kalian belajar mandiri. Kemudian ada juga yang namanya disinfeksi ya. Ini disinfeksi dan juga netralisasi. Ini lebih gampang ya. Jadi cuma untuk melihat berapa takaran jumlah bahan-bahan kimia yang perlu yang digunakan gitu ya untuk proses netralisasinya. Oke. Jadi kembali lagi ke slide awal gitu ya, pengolahan air bersih. Oke, jadi saya boleh ngasih tugas kan, adik-adik? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, jadi tugasnya adalah ini dilakukan secara berkelompok. Nanti setiap kelompoknya kira-kira berapa kelompok ini? Penting A dan C. Nanti kan kita minggu depan sudah masuk luring ya, atau gimana? Info yang didapat oleh Arafi dan Daniel, Ivan. Izin Pak, belum ada info lanjutan. Belum ada ya? Belum Pak, dari Bu Nisa. Kalian udah kapan terakhir ke kampus, mengunjungi ruang kelas kita? Ada yang sudah pernah? Kira-kira kapan terakhir ke sana? Kayaknya paling sering ini kalau nggak si Komting ya, si Arafi atau si Daniel. 2 minggu yang lalu, Pak. Oh iya, belum kampus ya dalam minggu-minggu ini ya? Enggak, Pak. Cuma datang aja ke jurusan, baru nengok ke kelas doang. Oke. Nah, jadi sambil kita menunggu informasi dari ketua departemen gitu ya. Ini ada berapa kelompok? Daniel dan Arafi. Kita jumlahnya berapa orang nih? Kalau nggak salah kemarin infonya dari si Daniel itu kelas A merancang satu proses unit utilitas, tapi bukan untuk proses skala industri yang besar gitu ya. Misalnya untuk pengolahan air minum atau air bersih gitu ya, tergantung lah kalian mengambil studi kasus yang bagaimana gitu ya. Nanti misalnya ya kalau menggunakan misalnya nih pengolahannya itu proses utilitas pada pengolahan air sungai menjadi air minum misalnya gitu ya. Itu kan banyak tuh prosesnya. Ada filtrasi, ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan seterusnya. Nanti dari sistem itu kalian diminta mencari satu studi kasusnya. Misalnya kalian fokus kepada bagian sedimentasi. Ya. Jadi kalian harus cari kasusnya itu misalnya berapa apa namanya ya? Saya kasih contoh aja lah ya. Misalnya ini. Misalnya kalian akan menentukan berapa overflow rate-nya gitu ya dan waktu detensi pada proses pemurnian air minum pada perencanaan prasedimentasi misalnya gitu. Ini dia saya kasih contohnya. Ini kelihatan ya. Di sini kasusnya itu adalah menentukan surface loading rate dan waktu detensi air baku air minum Sungai Kreo dalam perencanaan prasedimentasi dan sedimentasi
HR WTP Jati Barang. Jadi nanti kalian akan mendesain lah gitu ya, mengumpulkan informasi satu unit sistem konvensional ataupun sistem modern atau menggunakan sistem hard ground water gitu ya. Tambahannya apa, entah softening ataupun misalnya kayak tambahan conditioning gitu ya, atau destabilisasi, kemudian ozonisasi, absorpsi gitu ya, terserah. Tapi ada satu unit yang kalian bahas secara detail dan breakdown-nya. Entah itu di bagian sedimentasi ya, di sini kan dia menentukan surface loading rate. Ini sudah pasti sedimentasi dan juga autoretensi. Jadi kalian akan menghitung lah, entah itu berapa loading rate-nya, ada persamaan rumus-rumusnya gitu ya, pakai grafik dan seterusnya. Jadi nanti ketika sudah dikemas, itu dapat dikemas dalam bentuk PowerPoint maupun juga dalam bentuk PDF dokumen. Udah ngerti kira-kira tugasnya apa? Halo? Itu Pak, berarti dikumpulnya buat minggu depan ya? Pertemuan minggu depan ya Pak? Ya, minggu depan ya. Minggu depan kita sudah normal ya, kalau misalnya dalam masih daring, kita kuliah di hari Rabu malam ya. Atau kalau misalnya dia offline, kita kuliah, gabung juga ya utilitas ya, kalau nggak salah. Seperti kesepakatan kemarin ya. Untuk kesempatan kemarin itu sebelum penuh Pak. Kalau sekarang kurang tahu Pak. Oh iya, karena udah penuh ya, udah ramai Iya ya. Pak, udah ramai Pak. Iya, Kemarin masih hanya sekitar belasan Pak. Oke. Tapi kalau saya rasa itu masih ya, karena memang saya juga belum lihat gimana kondisi kelas. Kalau misalnya udah bagus ya, otomatis kita wajib mengatur waktu untuk membagi menjadi 2 kelas gitu ya, untuk waktu perkuliahannya. Baik Pak. Nah, jadi mungkin dipersiapkan aja ya, diatur waktunya, nanti mungkin bisa lah diselesaikan sebelum hari Senin ya. Entah itu kita tetap daring, ya artinya kalian sudah ada spare time untuk beristirahat lah di situ gitu loh. Jadi bekerja dahulu baru bersenang-senang kemudian ya. Silakan diatur waktunya. Tapi untuk seputar tugasnya sudah pada mengerti kan? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Oke. Jadi tugasnya itu Pak hanya 1 unit saja atau lebih? Bisa lebih Pak? Atau gimana Pak? Kalau misalnya kalian pengen lebih ya silakan lebih gitu. Tapi jangan sampai kayak gini. Kalian kan buat sistem penyediaan air minum gitu ya. Jangan langsung masuk ke bagian sedimentasi. Artinya kalian wajib merancang sebuah sistem umum gitulah. Jelaskan ini berapa, ini dan seterusnya. Baru kalian masuk ke dalam breakdown masing-masing peralatan. Entah itu boleh satu sedimentasi ataupun mau tambah juga sistem filtrasi, atau juga mau membahas sekalian netralisasi dan seterusnya gitu. Ya, udah ngerti Daniel? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nanti dikumpul minggu depan ya. Nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya, entah itu. Jadi baiknya masing-masing aja, nanti mungkin Daniel yang akan create Google Drive pengumpulannya untuk kelas A dan juga untuk kelas C itu di-create oleh Arafi. Itu dikumpul maksimal hari apa? Karena kita kan masuk hari Rabu ya. Kalau bisa di hari Rabu sebelum kita kuliah gitu ya. Pokoknya dia maksimal pukul 19.29 ya, sebelum kita masuk kuliah jam 19.30. Oke, ada si Anggi yang raise hand, silakan. Izin Pak, izin bertanya mengenai absensi Iya. Pak. Oh iya. Saya dari kelas C Pak. Jadi kemarin saya kan baru-baru mengambil mata kuliah utilitas kan Pak. Jadi di e-learning baru masuk, jadi tidak bisa absen di pertemuan pertama sama kedua. Selanjutnya pertemuan sebelumnya kan Pak, kita kan tidak masuk kelas kan Pak. Tapi di e-learning pada hari itu lagi kendala jaringan Pak dari pagi Pak. Jadi Oke, tidak bisa masuk. saya absenkan yang belum. Terima kasih Pak. Oke.
Ada lagi dari ini ada Daniel Pratama ya. Izin bertanya Pak mengenai tugas tadi Pak. Iya. Pertanyaan saya Pak, di dalam tugas kasusnya itu Pak, apakah ada gitu Pak poin-poin penting gitu yang harus ada di dalam pembahasan kasus itu Pak, di utilitasnya ini sendiri Pak gitu Pak, supaya tahu juga gitu Pak mencari kasusnya yang sesuai dengan relevan dengan poin-poin itu Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, artinya kasus ini kalian wajib mencari kondisi optimum gitu. Ngerti ya? Misalnya kalian ngambil kasus di bagian sedimentasi gitu ya. Nah, jadi misalnya sedimentasi itu kondisinya seperti ini, seperti ini. Artinya di sini kalian menggunakan data nanti, ya. Jadi kalian nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak cari di Google proses konvensional, proses sedimentasi, proses pengolahan air minum secara general gitu. Ini nggak bisa. Kalian wajib cari satu jurnal atau artikel yang memang membahas sebuah sistem itu dan punya data masing-masing gitu loh. Nanti jadi ketika sudah datanya lengkap, baru kalian evaluasi, misalnya pada bagian sedimentasi, berapa untuk overflow rate-nya, berapa ketinggiannya, gitu ya. Kemudian nanti pada akhirnya berapa tinggi baknya yang digunakan dari hasil perhitungan overflow rate dibanding dengan waktu tinggalnya gitu loh. Artinya kalian diminta untuk menganalisis dari data-data yang tersedia untuk bagian misalnya sedimentasi. Berlaku juga kalau misalnya kalian menggunakan bagian filtrasi, ya tetap dianalisis pada bagian filtrasi, menggunakan data-data filtrasi gitu. Dan saya harap itu memang adalah bagian perhitungan yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu loh. Seperti ini kan ya, misalnya gini ya, saya akan coba share screen ya. Nanti coba cari aja jurnal atau artikel ya di situ. Nah, di sini kan tadi kan kita bahas mengenai overflow rate gitu ya. Di sini juga akan dicari berapa sih laju penyisiannya itu kalau misalnya kita bandingkan dengan variasi overflow rate-nya gitu. Nah, dari sini kan dapat nih percent removal dibagi dengan overflow rate. Maka di sini ada juga yang dinamakan berapa reduksi. Nantinya di sini akan juga dihitung berapa waktu tinggal dan juga berapa tinggi bak rencananya. Jadi sebenarnya kalian itu bukan diminta untuk apa ya, mengerjakan dari mentah gitu, mentah banget, enggak. Kalian menyediakan data, kalian pelajari ya. Kalau misalnya ada perlu yang dimodifikasi silahkan, entah itu menambahkan perhitungannya atau menambahkan atau meningkatkan bagian analisisnya gitu ya. Yang nantinya artinya kalian ada mengalami proses pembelajaran di situ gitu loh. Artinya kalian dari yang nggak tahu apa itu misalnya overflow rate, bagaimana cara merancang tinggi kolom untuk sedimentasi dan seterusnya gitu. Jadi saya minta itu ada belajar secara mandiri, nanti akan ada proses saling mengajar di situ ya. Jadi bukan hanya satu orang yang mengerjakan. Kira-kira udah terjawab tadi yang ditanyakan oleh Daniel Pratama? Sini Pak, sudah Pak, pertanyaan kembali Pak. Oke. Jadi kalau misalkan Pak di dalam literaturnya gitu Pak, apakah boleh Pak nanti di dalam kasusnya ini dia pengolahan misalkan pengolahan air bersih Pak, tapi dengan menggunakan teknologi membran Pak, itu apakah tapi untuk data-datanya itu tidak ada Pak, tapi prosesnya gitu di dalam literaturnya apakah bisa gitu Pak? Berarti kayak gitu contohnya gitu Pak. Di sini kan kita kan belum menggunakan membran ya. Ini kan masih, tapi sudah ada yang memang menggunakan membran gitu. Sudah ada. Pada tahap sistem pengolahan air minum gitu, udah ada yang menggunakan membran. Kalau misalnya sudah ada itu cukup bagus ya, artinya
karena memang materi kita untuk capaian pembelajarannya hanya menggunakan keempat sistem ini, itu merupakan tambahan yang bagus. Artinya kita nanti bisa sama-sama belajar di situ. Gitu, Daniel. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi saya rasa ini tugasnya fleksibel gitu ya. Jadi nggak ada patokan yang harus seperti ini, tapi kalian sebagai mahasiswa untuk bisa memilah gitu ya. Bagian mana yang dianggap penting, bagian mana yang perlu dipelajari, dan bagian mana yang memang mana yang kita dahulukan gitu. Oke? Oh, ada ini Nicholas, silahkan Nicholas. Boleh izin Pak, saya mau memberitahu yang itu Pak, absensi juga Pak. Oke, kenapa? Yang sebelumnya, yang 2 pertemuan awalnya saya belum masuk kelas utilitas Iya, Pak. nanti akan saya itu absenkan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Kalau bisa jangan sama ya. Jadi misalnya nih kelompok 1 untuk kelas A, dia membahas bagian ini gitu ya. Biar lebih banyak variasinya. Misalnya kelas A itu, misalnya kelompok 1 kelas A membahas mengenai bagian sedimentasi. Kemudian yang kelas B, yang kelompok 2 di kelas A itu membahas mengenai filtrasi. Tapi kalaupun misalnya emang kebetulan ketepatannya sama, masalah ya. Udah paham semuanya ya? Apakah ada pertanyaan lagi selain yang terakhir disampaikan Nicholas? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, apakah masih diperlukan untuk mengambil dokumentasi? Bagaimana, Komting?